Makin meningkatnya data kekerasan seksual terhadap anak membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang dimaksudkan untuk memperberat hukuman pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam Perpu tersebut akan tercantum pasal kebiri kimiawi dan pemasangan microchip kepada pelaku. Inilah yang memantik pro dan kontra di masyarakat. Bagaimana sebenarnya kajian efektivitas dari diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terutama terhadap anak ini? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Selamat malam. Selamat malam. Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Pak Susanto dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Selamat malam. Pak Susanto ya. Baik. Saya akan ke Pak Susanto terlebih dahulu. Sebelumnya kita mengulas tentang kondisi darurat ini. Kemudian pemerintah mengatakan kejahatan ini sudah masuk kejahatan luar biasa, butuh tindakan luar biasa yang artinya akan mengeluarkan Perpu ini begitu. Kalau dari KPAI melihat sendiri seberapa darurat sih sebenarnya? Berdasarkan data ya, seberapa darurat menurut Anda? Iya, gini, melihat kedaruratan itu tentu tidak hanya melihat dari kuantitas kasusnya ya, tetapi melihat seberapa jauh kompleksitas masalahnya. Karena kasus kejahatan seksual ini kan sebenarnya dari hari-hari ke hari memang meningkat. Kalau lihat data UNICEF saja misalnya, 1 dari 10 anak di dunia itu sebenarnya menjadi korban kejahatan seksual. Maaf, 1 dari 10 anak perempuan menjadi korban kejahatan seksual. Artinya kalau dalam konteks Indonesia diperkirakan misalnya sekitar 45 sampai 48 anak perempuan. Kalau versi UNICEF berarti kan 10% dari itu rentan menjadi korban kejahatan seksual. Nah, potret ini sebenarnya adalah potret faktual. Dan pola dan modus dari kejahatan seksual ini memang sangat bervariatif. Dari sisi kasus bukan hanya di kota tapi juga terjadi di desa. Oke. Maka jadi trennya memang meningkat ya? Betul, seperti itu. Makanya kemudian dalam rapat terbatas kemarin ada 2 hal yang sebenarnya diskusikan bersama Presiden. Pertama, pemberatan hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual. Yang kedua terkait Perpu. Perpu ini kan sebenarnya di akhir 2015. Perpu kebiri ini sudah dimandatkan oleh Presiden dan itu sudah diambil langkah politik oleh Presiden. Dan KPAI mendorong ini untuk menagih lagi untuk segera dikeluarkan begitu ya? Sebenarnya KPAI itu adalah standing positionnya pada ikhtiar untuk pemberatan hukuman sebenarnya. Itu yang menjadi concern KPAI sebenarnya. Bagaimana Anda melihat data yang disebutkan tren cukup meningkat sehingga ini masuk dalam kondisi darurat menurut Anda? Ya, kalau data meningkat memang wajar kalau kemudian publik merasa risau luar biasa sehingga seolah-olah muncul moral panic di situ. Tetapi mari kita cermati kembali, ada perspektif yang berbeda ketika kita menafsirkan data-data peristiwa semacam ini. Berbeda seperti apa? Begini, harap kita pastikan, kita samakan persepsi bahwa data semacam kejahatan seksual terhadap anak hampir bisa dipastikan itu adalah data yang dikumpulkan berdasarkan laporan masyarakat. Laporan korban, laporan keluarga korban, dan seterusnya. Alhasil, tafsiran yang paling tepat ketika kita melihat adanya tren yang naik dari waktu ke waktu, itu bukanlah bahwa peristiwa kejahatannya itu meningkat, tetapi laporannya yang meningkat. Dengan tafsiran semacam itu, maka saya justru melihat ada sisi positifnya. Ketika kita saksikan data kejahatan seksual terhadap anak itu dari waktu ke waktu terus naik. Kenapa? Karena data laporan yang masuk itu ternyata semakin lama semakin tinggi. Laporan yang masuk semakin lama semakin banyak itu mengindikasikan 2 hal, Mas Indra. Pertama, perubahan mindset masyarakat. Dulu masyarakat menganggap bahwa anak-anak yang sudah mengalami kekejian semacam ini seringkali dianggap sebagai aib. Sehingga mereka paksa anak untuk tutup mulut. Jadi tidak melapor? Sehingga datanya kecil, walaupun tingkat kejahatannya itu sebenarnya sudah besar sejak awal. Nah, data laporan yang meninggi menunjukkan bahwa sekarang masyarakat mau melapor. Itu kita maknakan sebagai betapa masyarakat sekarang memilih untuk mendukung korban. Dulu dipaksa untuk tutup mulut, tapi sekarang didorong untuk melapor kepada aparat berwenang. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua adalah ternyata semakin banyak masyarakat yang melapor, entah itu ke KPAI, ke Komnas Perlindungan Anak, ke kepolisian, mengindikasikan bahwa derajat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum maupun lembaga perlindungan anak itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini masuk kondisi darurat tidak kalau kemudian begitu? Nah, saya pernah pertanyakan hal itu ke Pak Ketua KPAI, Pak Niam. Apa sesungguhnya parameter yang kita gunakan untuk mengatakan ini situasi darurat? Kenapa kita perlu penyamaan persepsi secara definitif tentang darurat itu? Karena pada akhirnya masyarakat akan menagih. Kapan gerangan situasi darurat itu dinyatakan tidak darurat lagi? Pencabutan situasi darurat. Pencabutan situasi itu kapan? Kalau di militer mungkin mereka punya batasan yang sangat definitif, gitu ya. Tapi dalam konteks ini
saya terus terang belum melihat adanya sebuah batasan yang sungguh-sungguh terukur tentang kapan gerangan kita menetapkan ini sebagai situasi darurat dan kapan bukan situasi darurat. Sudah melewati situasi darurat. Betul. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tentu memang parameternya perlu dirumuskan ya untuk memastikan apakah ini darurat atau tidak. Tetapi bahwa kita dalam posisi kegentingan, saya memandang memang kita dalam posisi dalam posisi proses merumuskan itu. Kalau kita melihat fakta, misalnya, Mas Reza, saya kira kita sebagai teman diskusi ya, sering beberapa forum di KPAI, perspektifnya kalau kemudian melihat tingkat kasus kemudian ini dianggap sebagai perspektifnya adalah perspektif partisipasi, bisa jadi iya. Tetapi kita harus juga bisa melihat bahwa hasil pantauan KPAI, hasil juga pantauan KPAI terhadap beberapa kasus yang terjadi di lapangan itu menunjukkan bahwa fakta-fakta kasus-kasus kejahatan seksual memang sehari ini memang semakin sadis. Bukan hanya korban menjadi katakanlah objek seksual, tetapi dalam beberapa kasus ternyata juga dibunuh, kemudian munculnya sadisme baru dalam konteks misalnya mutilasi dan sebagainya. Sementara undang-undang kita misalnya, undang-undang perlindungan juga tidak mengenal katakanlah misalnya terminologi mutilasi dan sebagainya. KUHP begitu juga misalnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita memang butuh effort besar. Kejahatan ini sudah semakin luar biasa, maka negara memang tidak bisa permisif. Ketika dikatakan darurat ataupun kondisi genting, maka seperti apa nantinya ukuran yang bisa dicapai bahwa itu sudah tidak genting lagi, itu yang dipertanyakan. Rumusan itu nanti yang dipertanyakan juga. Kita akan lanjutkan lagi, kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Sengaja di segmen sebelumnya, saya mengulas lebih dalam dulu tentang bagaimana kondisi darurat dan genting ini menjadi ukuran, karena memang keluarnya Perpu kalau tidak salah syaratnya adalah kondisi yang genting. Nah, kita harus sama-sama paham dulu dan sama-sama sepakat dulu kondisi gentingnya bisa menjadi terukur secara jelas atau tidak begitu. Ketika ukuran yang tadi digunakan oleh KPAI tadi, dari perspektif KPAI tadi bahwa seperti ini kompleksitas masalahnya dan kita butuh perangkat yang lebih untuk memperberat hukuman dan lain sebagainya. Ini artinya apakah nanti suatu saat masyarakat ketika menagih tidak genting lagi kapan? Itu bisa tidak kira-kira? Ketika sudah ada ukuran yang jelas ini. Ya, harusnya memang bisa ya, bahwa misalnya ini sudah kegentingan, sudah waktunya dicabut misalnya. Ini memang penting. Tetapi memang pemerintah dalam konteks ini memastikan bahwa ini dalam kondisi kegentingan sehingga kemudian Presiden mengambil langkah politik melakukan Perpu itu. Nah, tetapi yang harus diingat begini, kedaruratan itu sebenarnya tidak hanya seperti yang sampaikan tadi, tidak hanya melihat jumlah kasusnya kuantitasnya saja. Contoh misalnya layanan, lembaga layanan sebenarnya memberikan layanan terhadap korban, tapi misalnya tidak berfungsi dengan baik. Di satu daerah misalnya, kalau kita melihat undang-undang terbaru, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah misalnya, daerah memiliki mandatori untuk mencegah dan juga melakukan penanganan terhadap kejahatan terhadap anak, tetapi tampaknya misalnya dari sisi polanya juga masih rendah misalnya. Ini menunjukkan bahwa seharusnya lembaga negara, lembaga layanan melakukan fungsinya, tetapi dia terjadi misalnya disfungsi. Ini juga menjadi bagian dari catatan kenapa kemudian layanan ini sebenarnya tidak maksimal misalnya. Yang ketiga, sistem kita misalnya. Seharusnya sistem perlindungan anak itu sebenarnya terbangun dengan baik, tetapi dari sisi operasionalnya ternyata memang belum terbangun dengan baik. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita dalam posisi darurat sebenarnya. Itu sudah cukup terformat tidak, artinya ketika ukuran genting ini sudah bisa terformat tidak menurut Anda? Ini yang genting sebenarnya siapa? Karena kalau kemudian yang dikatakan oleh Pak Susanto tadi itu sangat bagus, sangat oke. Tetapi kemudian terkesan menjadi kurang begitu sinkron dengan pernyataan Presiden Jokowi 2 hari lalu ya menurut saya. Iya, 2 hari lalu. Penekanan Presiden Jokowi 2 hari lalu ada tentang pemberatan hukuman. Berarti kita bisa bayangkan penetapan status kejahatan luar biasa, penetapan situasi darurat itu betul-betul bertitik tolak dari tentang sisi pelakunya. Bukan aspek pelayanan, bukan aspek partisipasi publik sebagaimana tadi dikatakan, tapi betul-betul bertitik tolak dari kasus, dari pelaku. Nah, ketidaksinkronan ini yang
tentu saja saya yakin dalam waktu dekat baik itu KPAI, Presiden dan juga teman-teman di Organisasi Perlindungan Anak akan kemudian samakan itu. Saya pernah usulkan begini, bahwa oke, kita sudah punya satu kolom yang bercerita tentang berapa jumlah laporan yang masuk dalam periode waktu tertentu. Tetapi yang akan memberikan dasar bagi kita untuk mengatakan situasinya genting atau tidak, itu adalah kolom-kolom berikutnya yang sayangnya belum tersedia, Mas Indra. Oke, maksudnya kolom-kolom berikutnya tadi tentang apa? Kolom berikutnya itu adalah misalnya dari 1.000 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, berapa banyak yang diselesaikan atau ditangani lewat proses hukum dan berapa banyak lewat alternatif dispute resolution, bukan lewat jalur hukum. Dari sekian banyak yang lewat proses hukum, berapa banyak yang ternyata berkasnya dinyatakan lengkap P21, berarti siap untuk disidangkan. Itu tidak ada sampai sekarang. Belum ada. Dan dari berkas yang sudah dinyatakan P21, bagaimana kita cek kembali putusan hakimnya? Apakah putusan hakimnya sudah memenuhi rasa keadilan korban atau tidak? Nah, pada titik baik itu titik hilir maupun sepanjang proses penegakan hukum ini akan bisa kita takar seberapa jauh sesungguhnya kesiapan kita, dengan kata lain seberapa jauh sesungguhnya situasi darurat ini betul-betul akan bisa kita tangani atau tidak. Jadi memang tidak hanya berdasarkan angka, tetapi justru angka laporan masuk saja, tetapi sudah ditangani hukumnya, kemudian bagaimana dari hulu sampai hilir betul-betul dicermati seluruh laporan yang masuk itu bagaimana penyelesaiannya. Kalau kemudian proses hukumnya juga lambat, hanya sedikit, baru di situ bisa baru relevan yang dikatakan oleh Pak Susanto tadi, bahwa ternyata kualitas layanan, performa penegakan hukum masih perlu pembenahan lebih besar. Tapi sekali lagi, 2 hari lalu Presiden Jokowi tidak bicara tentang itu, bicara tentang pemberatan hukuman bagi siapa? Bagi pelaku. Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh? Iya, harusnya memang seperti itu perspektif. Berarti sekarang ini masih belum masih ini juga dong, berarti belum terlalu apa namanya masih terlalu spekulatif begitu istilah darurat ataupun genting ini kemudian, atau tetap ini masuk dalam yang kondisi pasti genting? Memang belum terumuskan dengan baik ya. Makanya kalau misalnya fokusnya pada pelaku, kompleksitas dan kedaruratan itu hanya pada pelaku, saya kira memang meaningfulnya belum dapat gitu. Tetapi kalau kita melihat perspektifnya adalah perspektif sistem, harusnya itu yang harus dilakukan. Oke, baik. Sekarang kita akan mulai masuk ke substansi tentang Perpu Kebiri, karena Perpu ini kan kemudian pemberatan hukuman yang kemudian dipilih adalah hukum kebiri dan pasangan microchip. Salah satunya memang adalah kebiri begitu. Anda melihat seperti apa? Apakah ini nanti akan efektif atau tidak? Katakanlah kondisi gentingnya sudah tercapai nih, dan Perpu yang diambil jalan karena sudah genting dan kebiri yang bagaimana Anda melihat ini? Kembali saya persoalkan, wacana tentang penerapan kebiri itu sudah sejak tahun 2015. Tribulan akhir tahun 2015. Kalau sungguh-sungguh genting, kenapa sampai sekarang perpunya tidak kunjung keluar? Itu sebuah pertanyaan nakal saya juga ya. Nah, karena tentang kebiri, saya sangat menghormati pernyataan Presiden Jokowi. Namun barangkali ada perspektif yang perlu kita lagi-lagi kita perkaya tentang apa itu sesungguhnya kejahatan seksual, khususnya termasuk perkosaan ya. Banyak kalangan yang menganggap bahwa kejahatan seksual karena itu merupakan perilaku seksual, maka niscaya berangkat dari motif seksual. Ternyata tidak demikian. Riset membuktikan bahwa ternyata motif yang paling dominan di balik aksi kejahatan seksual itu adalah motif non-seksual. Apa berarti? Motif kekuasaan, motif dendam, motif unjuk kekuatan kepada korban, bahwa saya mampu melumpuhkan korban, saya bisa memaksa korban memenuhi keinginan saya, saya bisa menekan korban untuk tutup mulut. Nah, sekarang kita bayangkan, apakah ketika seorang predator dihukum kebiri, lantas motif seksualnya mati? Apakah motif-motif dendam ini juga mati? Menurut saya tidak. Justru sebaliknya. Kebiri memicu dendam, amarah, kebencian, sakit hati semakin membesar seperti bola api. Tingkat atau potensi kebahayaan semakin tinggi. Titik hilirnya apa? Ketika potensi kebahayaan semakin tinggi, maka potensi atau peluang yang bersangkutan untuk menjadi residivis alias mengulangi perbuatannya juga akan meninggi. Dengan kata lain, ringkas cerita, kebiri alih-alih memunculkan efek jera, saya sangat khawatir malah justru meningkatkan atau memperbesar peluang bagi pelaku untuk mengulangi kembali perbuatannya. Situasi alih-alih menjadi lebih aman, justru menjadi lebih beresiko lagi. Kalau KPAI melihat kebiri ini sendiri bagaimana? Memang harus ini yang paling tepat agar ada efek jera atau deterrent effect. Pertama memang yang kita apresiasi pada sikap Presiden adalah Presiden punya concern untuk mencegah itu. Saya kira itu adalah catatan besar kita. Bahwa kemudian keputusan dalam rapat itu, kemudian kebiri ini adalah bagian dari yang selalu didiskusikan ya. Di tingkat KL dan hari ini juga sedang finalisasi di Kementerian Menko PMK. Sebenarnya adalah diskusi panjang, bukan hanya dari KL, tetapi juga teman-teman eksponen yang tidak setuju pun juga dihadirkan. KL itu kementerian dan lembaga.
kementerian Ya, lembaga. KL dan lembaga negara maksudnya. Nah, di luar itu teman-teman dari eksponen katakanlah LSM dan juga NGO saat itu juga dihadirkan oleh salah satu deputi. Ini adalah untuk menjaring beberapa bagian dari komunikasi yang tersumbat selama ini. Nah, akhirnya kemudian saat ini ada beberapa penajaman-penajaman meskipun belum juga finalisasi. Misalnya beberapa usulan yang muncul ini dilakukan bagi katakanlah kalau misalnya pelaku melakukan tindakan berulang misalnya. Oke. Oh, jadi selektif ya? Ya, semakin selektif. Kemudian korbannya katakanlah misalnya meninggal, korbannya sampai misalnya hilang nyawa atau korbannya misalnya cacat seumur hidup misalnya. Itu adalah bagian dari catatan-catatan di dalam rapat itu. Tetapi memang saat ini yang beredar di publik antara yang ada di dalam rekam jejak draft TV itu kadang-kadang memang berbeda. Contoh misalnya di publik beredar kebiri seperti apa sebenarnya yang dimungkinkan. Apakah kebiri kimiawi ataukah kebiri fisik dan sebagainya. Nah, memang kalau kita melihat dari beberapa negara misalnya kan ada memang madhab rehabilitasi, ada madhab katakanlah punishment. Ada sebagian yang menghendaki bahwa kalau kemudian kebiri itu adalah madhabnya adalah madhab rehabilitasi, berarti kan perspektifnya adalah memulihkan kondisi pelaku sebenarnya. Tetapi kalau kemudian perspektifnya adalah punishment, itu yang kemudian saat ini memang selalu didiskusikan. Jadi sampai hari ini memang belum final. KPAI sendiri setuju tidak? KPI sebenarnya standing point-nya adalah pemberatan hukuman sebenarnya. Itu yang sebenarnya sikap. Tapi ketika ini kan sudah semakin serius dibahas adalah soal kebiri ini. Walaupun nanti di dalamnya memang selektif gitu. Tapi katakanlah kita menemukan ini adalah residivis, korbannya meninggal dunia atau korbannya cacat seumur hidup seperti yang Anda contohkan tadi. Anda setuju itu kebiri? Kita sedang cari format yang terbaik ya. Kita cari format yang terbaik karena di dalam jadi paket belum ada pandangan sikap dari KPI tentang kebiri ini. Ya, memang kita secara kelembagaan pemberatan hukuman. Itu yang sebenarnya secara kelembagaan. Minimal 20 tahun, maksimal hukuman mati. Itu yang sebenarnya standing point dari lembaga KPAI sebenarnya. Tapi kebiri menjadi kajian tidak? Terus menjadi kajian. Dan KPI hadir dalam menjadi kajian begitu ya? Iya, betul. Oke. Dan berarti masih belum ada karena ini kan sudah digodok terus, artinya sudah benar-benar serius akan ada soal kebiri ini. Bahkan Menteri tadi bilang, Menkumham begitu bilang bahwa ini nanti akan selektif begitu. Nah, pertanyaannya adalah ketika ini sudah semakin serius, apakah KPAI ini kemudian menuju ke sana akan lebih cenderung menyetujui atau masih belum ada sikap atau nanti cenderung menolak begitu? Itu yang saya tanyakan sebelum kita break. Ya, berdasarkan telah kita memang karena kejahatan seksual ini semakin merebak, kemudian sembari membangun sistem layanan perlindungan anak yang semakin meningkat, kebiri bisa juga menjadi bagian dari cara itu. Tetapi memang benar-benar selektivitas itu harus dilakukan. Baik, apakah kalau selektif ini Bang Reza setuju atau tidak begitu, dan bagaimana sebenarnya efektivitas efek jera dari kebiri ini seperti yang Anda singgung sebelumnya. Kita akan lanjutkan lagi setelah break, tetaplah di CNN Indonesia. Ya, memang tadi sempat disinggung bahwa penerapan nanti hukuman kebiri ketika Perpu ini sudah diundangkan begitu, bahwa akan dilakukan secara selektif. Tidak semua pelaku nanti akan diseleksi apakah itu residivis, kemudian korban mengalami cacat seumur hidup, atau misalnya korban meninggal. Nah, kalau selektif begitu Anda setuju tidak? Selektif yang mana? Karena sampai sekarang juga belum dirumuskan yang akan dikebiri secara kimiawi itu yang mana. Lagi pula ini tambahan argumentasi ya, perspektif kenapa saya kurang setuju dengan penerapan kebiri. Oke lah, anggap motif seksualnya mati. Lalu maaf alat vitalnya jadi tidak berfungsi. Ini misalnya. Tapi siapa yang bisa jamin bahwa predator yang sudah diamuk oleh dendam tersebut tidak akan menggunakan tangannya untuk melancarkan aksi kekerasan? Itu tetap kekerasan seksual begitu. Sebetulnya kekerasan, dia bisa aniaya orang secara seksual dengan menggunakan tangannya, dengan menggunakan alat bantu, bahkan mungkin dengan menggunakan tangan orang lain. Nah, kebiri menjadi terkesan sebuah, anggaplah perilaku atau sebuah sanksi yang ekstrim,
tetapi menjadi oversimplification terhadap persoalan yang sesungguhnya sangat kompleks. Bahwa sekali lagi perilaku seksual, kejahatan seksual ternyata bukan dilatar belakangi oleh motif seksual sebagai motif yang dominan. Itu yang harus dipegang. Nah, jadi kembali selektifnya nih yang mana? Saya yakin juga akan sangat sulit untuk dirumuskan siapa gerangan yang akan dikebiri dan mana yang tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, harap kita ingat baik-baik bahwa kebiri kimiawi itu tidak berarti sekali injeksi akan kemudian mematikan libido selama-lamanya. Tidak. Itu harus dilakukan secara berkala. Seperti akseptor KB gitu ya, suntik. Itu mau dibiayai dari mana? Dari uang saya, uang Mas Indra, uang pajak kita. Saya pribadi tidak akan ikhlas. Daripada dipakai untuk membeli injeksi bagi predator untuk dikebiri, lebih baik uang pajak saya paling tidak dipakai untuk melakukan rehabilitasi terhadap korban. Rehabilitasi terhadap korban seperti itu. Nah, ini yang vakum lagi-lagi dari perbincangan kita. Bahkan dengan segala hormat, Pak Presiden tidak bicara tentang bagaimana situasi darurat ini, kejahatan luar biasa ini akan ditangani dari perspektif korban. Tampaknya beliau belum sempat mengutarakan itu. Padahal Perpu sebagai sebuah langkah terobosan justru harus fokus sangat besar kepada korban. Kenapa? Kita pernah diskusikan. Dari seluruh piranti hukum kita yang ada, nyaris tidak ada satupun yang bicara tentang pentingnya ganti rugi bagi korban kejahatan seksual. Hanya satu, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tapi kasus yang kita perbincangkan ini dan latar belakang keluarnya Perpu bukan terkait dengan perdagangan orang. Baik, bicara soal efektivitas, kita akan coba lihat begitu dari beberapa negara lainnya. Karena wacana hukuman kebiri kimiawi mengemuka kembali setelah Presiden Joko Widodo memutuskan segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memperberat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Namun hukum kebiri sendiri masih menuai kontroversi. Sejumlah laporan memang menyebut hukuman kebiri seperti di Republik Ceko efektif menurunkan tingkat kejahatan seksual. Namun hukuman jenis ini juga banyak dikecam. Ya, penelitian Dr. Martin Holly, Direktur Rumah Sakit Jiwa Bohnis di Praha, Republik Cek, menyebut tidak ada satupun dari 100 pelaku kejahatan seksual yang mengulangi kejahatannya pasca dikebiri. Ya, data ini diperkuat pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia dan Minoritas Republik Cek, Michael Kosap. Menurut Menteri Kosap, terjadi penurunan 17% kejahatan seksual setelah 20 tahun Republik Cek menerapkan hukuman kebiri. Angka residivis penjahat seks bahkan menjadi 0%. Republik Cek merupakan satu-satunya negeri di Eropa yang menerapkan kebiri fisik secara sukarela terhadap sekitar 94 penjahat seksual. Sementara itu sebuah kajian di Denmark menyebut setelah 900 pelaku kejahatan seksual dikebiri tahun 1960, angka kejahatan seks di negeri itu menurun dari 80% menjadi 2,3%. Baik, itu tadi beberapa contoh ya yang kita lihat bersama tadi. Bagaimana Anda melihat di beberapa negara yang saya sebutkan tadi? Ya ini hasil dari litbang kami begitu, mengumpulkan ada efektivitas paling tidak seperti itu angkanya. Mas Indra, saya yakin di negara-negara tersebut maupun di negara-negara lain yang menerapkan hukuman atau pemberatan sanksi kebiri bagi predator seksual, itu tidak menjadikan kebiri sebagai satu-satunya sanksi. Saya yakin bahwa di negara-negara tersebut lembaga penegakan hukumnya lebih baik, sistem monitoring terhadap residivis juga sangat ketat, sehingga andaikan diberlakukan kebiri, pemantauan terhadap ruang gerak para predator itu juga diamati dengan cara seksama, plus perlibatan publik. Itu sebabnya alih-alih kebiri, saya berpikir bahwa kata kuncinya adalah pembatasan ruang gerak. Dan pembatasan ruang gerak inilah yang juga akan bermanfaat dalam rangka melibatkan masyarakat luas untuk betul-betul mewaspadai celah sesempit apapun bagi munculnya pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Contoh ya, di Kanada. Beberapa waktu sebelum kemudian seorang predator keluar dari penjara, mengakhiri masa hukumannya, ke masyarakat akan disebar public notice. Poster, sosial media, di televisi, iklan layanan masyarakat, dan seterusnya. Dan hukuman sosial juga tetap berjalan walaupun keluar dari penjara. Di situ dipasang foto si predator dengan ciri-ciri plus alamatnya. Lalu kepada masyarakat diingatkan bahwa orang ini dalam waktu tak lama lagi akan kembali ke tengah masyarakat. Kepada yang bersangkutan dikenakan pembatasan tidak boleh keluar dari jarak sekian mil. Apabila masyarakat melihat orang tersebut berperilaku mencurigakan atau keluar dari radius tersebut, segera melapor ke nomor berikut ini. Masyarakat termasuk anak-anak pun akhirnya akan bisa waspada terhadap orang macam ini. Nah, resiliensi atau ketangguhan kita dalam menghadapi predator seksual ternyata tidak hanya berpusat pada apa yang kita lakukan terhadap pelaku, tapi juga partisipasi masyarakat luas. Baik. Kembali yang soal tadi, kalau misalnya itu kebiri yang selektif, tapi selektifnya juga tadi nanti seperti apa rumusnya akan menjadi semakin rumit. Bagaimana Anda melihat ini dari KPAI?
Iya, pertama. Jadi makin kompleks gitu ini mencari solusinya. Iya, betul. Yang pertama harus dilihat bahwa negara yang sudah mengimplementasikan dari Kebiri memang kan bukan hanya Ceko dan juga seperti yang disebutkan tadi, misalnya sebagai bagian negara yang ada di Amerika, misalnya California juga melakukan itu mulai dari tahun 99 misalnya. Ya. Kemudian Australia dan juga ada beberapa negara lain. Nah, ini adalah bagian dari effort yang sebenarnya kita hormati dari beberapa negara yang dilakukan. Tetapi kalau melihat bahwa performa hukum kita tentu berbeda ya dengan negara lain. Kalau mungkin sebagian negara tidak terlalu selektif memilih mana yang pantas dikebiri atau yang tidak, tetapi memang yang kita ikhtiarkan, kalaupun toh misalnya terpaksa dikebiri, harusnya memang orang yang misalnya berpotensi berkali-kali misalnya melakukan tindakan itu, hemat kami memang sebagai hal yang memang dimungkinkan jika katakanlah misalnya berdasarkan assessment memang mereka dibutuhkan itu. Tetapi kalau ternyata mereka tidak dibutuhkan intervensi itu, saya kira kan bisa digunakan intervensi lain. Baik, katakanlah kemudian itu jadi diundang karena dalam perpu bentuknya begitu. Anggarannya seperti apa? Karena ini tadi seperti yang disebutkan tadi, kita bicara realita ini sekarang. Operasionalnya sepertinya menjadi sangat kompleks. Kira-kira bagaimana? Anda melihat aspek itu tidak juga? KPAI melihat aspek soal penganggaran ya, itu? Yang pasti kalau dari sisi itu belum dibahas ya. Dari sisi itu memang betul belum dibahas. Karena perdebatan terkait Kebiri ini saja memang sangat panjang ya. Sebagian katakanlah kementerian juga sebagian ada yang setuju, ada yang tidak. Apalagi organisasi ada yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Ini artinya memang masih butuh penajaman-penajaman. Oke, baik, kita lihat nanti seperti apa karena masalah ini memang belum selesai, masih dalam pembahasan dan pengkajian. Kita lihat seperti apa yang dimaksud Presiden Joko Widodo bahwa ini kondisi darurat dan langkah darurat seperti apa, tetapi tidak membuat semakin kompleks solusi yang nanti akan dikeluarkan. Terima kasih sementara waktu ini telah bergabung bersama kami Pak Susanto dan juga Pak Reza Indragiri. Terima kasih. Ya, selamat malam.